Kata, bab 927. Di wilayah Great Siang, ada dua kota yang terkenal di seluruh dunia surgawi, kota Fasun dan kota Bulan Cerah. Kedua kota besar ini adalah negeri suci peringkat satu. Kekuatan mereka luar biasa, tetapi jarak antara kedua kota ini hanya 10.000 mil jauhnya. Jarak ini, para ahli Paseles Realem bisa melakukan perjalanan lebih dari selusin kali dalam setengah hari. Meskipun kedua kota ini masing-masing memerintah beberapa wilayah besar, kedua kota itu sangat dekat. Keluarga Zhou dan keluarga Yue, kedua keluarga ini, sudah memiliki dewa yang tahu berapa tahun warisan. Mereka selalu seperti burung dari bulu. Kedua keluarga ini dipersatukan dalam pernikahan selama beberapa generasi. Hubungan mereka juga rumit dan kompleks. Legenda mengatakan bahwa leluhur kedua keluarga ini menghasilkan pembangkit tenaga dewa alam sebelumnya. Fondasi mereka sangat dalam, tetapi kemudian, karena garis keturunan mereka secara bertahap menipis, mereka menurun sedikit demi sedikit. Tentu saja, meski begitu, begitu kedua keluarga besar itu bergandengan tangan, mereka juga eksistensi yang sangat menakutkan. Bahkan Super Holy Lens juga tidak mau terlalu menyinggung kedua keluarga ini. Pada saat ini, di sebuah jalan di Bright Moon City, ada dua orang muda, seorang pria dan seorang wanita, yang saat ini sedang berjalan-jalan dan berjalan-jalan. Gadis itu melihat sekeliling dan berjalan kemana-mana. Tapi minatnya tidak terlalu tinggi, sementara lelaki itu juga tidak berbicara. Dia perlahan diikuti oleh sisi gadis itu. Tiba-tiba, gadis itu sepertinya memikirkan sesuatu dan berlari untuk memeluk lengan pemuda itu, berkata dengan penuh kasih sayang, "Kakak, katakan sesuatu, aku bertemu dengan seorang anak muda ketika aku berada di kota Laut Yi. Umurnya kira-kira sekitar punyaku, tetapi kekuatan formations daunnya mungkin bahkan lebih tinggi darimu. Dulu, arai transmisi super rusak. Dialah, yang selesai memperbaikinya sendirian. Aku takut, gelar jenius nomor 2-mu di formasi 4 harus mengubah pemilik." Petik 2. Pria muda itu tidak menunjukkan ekspresi bergerak yang tampak di wajahnya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, hanya memperbaiki arai transmisi super. Itu bukan masalah besar. Di seluruh dunia surgawi, Dingklan Dawn Heavenly Palace kita mengakui menjadi nomor 3, sama sekali tidak ada yang berani mengakui menjadi nomor 2. Di antara generasi muda, selain Zheng Xie, aku, Ding Suo, jangan takut siapapun. Xiu, berhenti memeras otakmu dengan sia-sia. Ketika masalah Bright Moon City diselesaikan, Anda akan mengikuti saya kembali ke Dawn Heavenly Palace dengan patuh. Tidak diizinkan pergi kemanapun. Petik 2. Pasangan kakak dan adik ini sebenarnya adalah saudara dan saudari klan Ding yang lahir di Tanah Suci Super, Dawn Heavenly Palace. Ding Xiu itu tepatnya gadis yang Ye Yuan temui saat itu di kota Laut Yi. Kekuatan Ding Klan formasi Dawn Heavenly Palace Dao kekuatan juga terkenal di seluruh alam surgawi. Mereka sepenuhnya layak menjadi orang nomor 2 di dunia. Nomor 1 secara alami adalah Grand Yan Divine King, Lu Linfeng, dari 10 Great Divine Kings. Sebelum Lu Linfeng datang meraung, keberadaan formasi Ding Klan Dao selalu menjadi puncak keberadaan Realem Divine. Dan Zheng Xie dari mulut Ding Suo tidak lain adalah murid kepala Lu Linfeng. Mendengar kata-kata Ding Suo, Ding Xiu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sedih, Sobat yang sombong, kakek sering mengatakan bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga di luar langit. Kita tidak boleh sombong dan sombong. Saya pikir Anda tidak dengarkan kata-katanya sama sekali. Petik 2. Ding Suo melirik Ding Xiu dan berkata dengan acuh tak acuh, kakek mengatakan ini karena dia bertemu dengan Raja Agung Surgawi. Dan aku tidak pernah sombong dan sombong. Setidaknya, dengan Zheng Xie di sekitar, aku tidak akan pernah sombong. Ding Xiu melemparkan lengan kakak laki-lakinya dan berkata dengan pandangan menghina, "Kakak yang busuk, kau sombong. Aku berani mengatakan bahwa kekuatan formasi Dao pemuda itu pasti tidak kalah dengan milikmu. Aku benar-benar berharap kau bertemu dengannya di kompetisi bulan cerah, setelah itu, ham-ham." Petik 2. Kali ini, Ding Suo tidak membantah. Dia benar-benar menghina untuk membantah. Ding Klan memiliki dasar pembelajaran mendalam yang diwarisi dari generasi ke generasi. Dalam hal kedalaman fondasi, bahkan Grand Yan Divine King tidak bisa membandingkan keduanya. Alam surgawi ini, hanya satu Grand Yan Divine King yang muncul dalam 100.000 tahun ini juga. Setelah Grand Yan Divine King, Ding Suo percaya bahwa keluarga Ding akan naik ke puncak lagi. Saingannya seumur hidup, Zheng Xie, dia pasti akan menginjak-injak. Kakeknya kalah dari Grand Yan Divine King. Penghinaan ini membutuhkannya, Ding Suo, untuk menghanyutkan.
Adapun Pang yang memperbaiki arai transmisi super, dia tidak membawanya ke hati sama sekali. Dulu ketika dia berada di tier 7, dia sudah bisa memperbaiki formasi arai tier 9. Ding Suo yang sekarang, kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Apa yang luar biasa tentang memperbaiki arai transmisi? Dia tidak menyangkal bahwa alam surgawi memiliki banyak formasi jenius Dao. Tapi dia, Ding Suo, adalah jenius terkuat. Ah, hahe, Ding Xiu tiba-tiba berteriak, menggunakan jari untuk menunjuk ke suatu arah. Ding Suo mengikuti arah yang ditunjuk oleh adik perempuannya dan memandang ke sekitarnya, dan melihat seorang pemuda berusia 20 tahun ke atas, membawa sekelompok orang yang saat ini berjalan di jalanan. Maksudmu dia orang yang tadi kamu bicarakan tadi? Ding Suo berkata agak terkejut. Ding Xiu mengangguk dan berkata, itu benar. Dia dipanggil Ye Yuan. Ding Suo melirik Ye Yuan, lalu kehilangan minat, seorang bocah yang bahkan tidak berada di Passeles Realm sebenarnya berterhadap daging angsa juga, sungguh bercanda. Tapi mata Ding Xiu berputar pada saat ini, skema dikembangkan. Hanya untuk melihat sosoknya bergerak, langsung berlari beberapa ratus kaki jauhnya, melarikan diri ke arah Ye Yuan. Kemudian, dengan keras, Ding Xiu tampaknya benar-benar langsung bertabrakan ke dinding dan tidak lagi bisa maju. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Aduh, Ding Xiu meringis kesakitan, menghancurkan sampai benjolan masuk ke tenggorokannya, air mata akan jatuh. Dia tidak bisa menahan tangisan yang menyedihkan dan jatuh ke tanah. Ding Suo berkata dengan dingin, kamu tidak bisa melarikan diri. Berhentilah memeras kepalamu dengan sia-sia. Siapa yang tahu bahwa Ding Xiu tidak peduli sama sekali. Dia tiba-tiba menjerit di bagian atas suaranya, Ye Yuan, tolong. Ye Yuan, tolong. Ye Yuan mendengar seseorang memanggilnya dan tidak bisa menoleh untuk melihat. Dia mengenali Ding Xiu dengan satu lirikan, dan alisnya tidak bisa membantu sedikit berkerut. Dia dan Ding Xiu hanya kenalan kebetulan. Tapi Ding Xiu jelas sedang ditempatkan di tempat oleh seseorang saat ini. Membuatnya terlihat dengan tangan terlipat, dia tidak bisa melakukannya. Ye Yuan yang tidak tahu cerita di dalamnya memilih untuk segera menyerang. Ketika Ding Suo melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menyerang, ekspresinya tanpa sadar menjadi gelap. Dia melesat ke arah Ding Xiu dengan langkah besar ke depan, ingin menahan Ding Xiu terlebih dahulu. Pada saat yang sama, kedua tangannya seperti gambar hantu. Dia benar-benar memadatkan formasi arai dalam perjalanan. Tingkat pencapaian seperti itu membangkitkan gelombang tepuk tangan dari para penonton. Pemuda ini memiliki pencapaian formasi Dao yang tangguh. Hanya gerakan yang satu ini sudah memiliki suasana master. Apakah kamu tidak mengenali? Anak ini adalah formasi Ding Family Dawn Heavenly Palace Dao Genius, Ding Suo. Pemuda itu hanya memiliki kekuatan pencerahan surga tingkat ke-9 puncak. Dia benar-benar berani untuk terlibat dalam konflik dengannya. Bukankah itu mencari kematian? Petik 2. Hehe, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Sekarang para jenius telah berkumpul di Bright Moon City, kacamata seperti itu mungkin akan sering terjadi. Ye Yuan berjarak beberapa ribu kaki dari Ding Xiu. Ding Suo hanya beberapa ratus kaki jauhnya dari Ding Xiu. Namun, kecepatan putus-putusnya Ye Yuan sangat cepat dan benar-benar tercapai pertama meskipun bergerak kemudian. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah. Mereka tidak berpikir bahwa kecepatan surga pencerahan realem sederhana ini sebenarnya sangat cepat. Ketika Ding Suo melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia berkata, jadi bagaimana jika kecepatanmu cepat? Apakah kamu masih akan bertemu dengan penolakan? Pada saat yang sama, formasi susunannya sudah kental dan terbentuk. Ding Suo sangat percaya diri dalam pencapaian formasi daunnya. Dia percaya bahwa dengan mengandalkan formasi susunan ini, dia benar-benar mampu membuat Ye Yuan menderita kerugian besar. Untuk berani ikut campur dalam urusan keluarga Ding hanya mencari meronta-ronta. Namun, pada detik berikutnya, dia benar-benar terpana. Ye Yuan benar-benar mengabaikan formasi arainya, langsung melewati dari dalam formasi arainya. Bab 928. Swoosh! Ye Yuan meraih Ding Xiu dan pergi dengan cepat. Ding Suo memiliki pandangan tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk terpana di tempat dia berdiri, melihat pemandangan ini dengan linglung. Sebagai master sekte masa depan keluarga Ding, Ding Suo selalu berpikir tinggi tentang dirinya sendiri dan sangat percaya diri dalam formasinya Dao. Setidaknya di antara generasi junior, tidak ada yang bisa bersaing dengannya di formasi Dao sama sekali. Selain itu, ia cukup bisa bersaing dengan seniman bela diri jenius dengan mengandalkan pencapaian formasi Dao.
Tapi adegan yang terjadi sebelumnya terlalu serius melemahkan semangat. Formasi arai yang diatur sebenarnya tidak bisa menyebabkan sedikit pun hambatan untuk Ye Yuan, seolah-olah itu udara tipis. Ini, bagaimana ini mungkin? Ding Xiyu ditahan di lengan Ye Yuan, tatapannya menatap Ye Yuan, sangat mengidolakannya. Kekuatan formasi Ye Yuan Dao memang jauh lebih kuat dari kakak. Meskipun dia mengatakannya sebelumnya, dia sebenarnya tidak benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan lebih tangguh daripada Big Brother di dalam hatinya. Namun, dia tidak berharap bahwa kekuatan formasi Dao Ye sebenarnya sangat menakutkan. Susunan-susunan yang diletakkan Big Brother, dia sebenarnya langsung mengabaikannya. Setelah mendarat, Ding Xiyu buru-buru menarik Ye Yuan dan pergi, cepat pergi, cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, dia akan menangkapku. Tapi Ye Yuan tidak tahu cerita dalam dan bahkan berpikir bahwa Ding Suo adalah seorang lecer yang menculik Ding Xiyu. Ding Xiyu ingin menyeretnya pergi, tetapi dia menolak untuk pergi, berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, dengan saya di sekitar, tidak ada yang bisa menangkapmu. Melihat kehadiran Ye Yuan dalam pikiran, Ding Xiyu menjadi gelisah. Menyeret Ye Yuan, dia berkata, dia tidak sendirian. Masih ada ahli yang akan tiba segera. Jika kita masih tidak pergi, akan terlambat. Ye Yuan belum berbicara ketika Ding Suo sudah kembali ke akal sehatnya saat ini. Dia sebenarnya agak mengalihkan amarahnya dari rasa malu pada saat ini. Dengan lambaian tangan, sebuah lentera benar-benar muncul di tangannya. Hanya untuk melihatnya tiba-tiba menuangkan banyak energi esensi ke dalam lentera. Lentera itu segera mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ye Yuan mendorong dengan ringan, mendorong Ding Xiyu ke sisi Yin dan membuka mulutnya, bantu aku merawatnya. Dalam binar, cahaya terkondensasi dan terbentuk menjadi formasi arai yang mengerikan, menutup Ye Yuan di dalam. Itu artefak suci tingkat tinggi keluarga Dawn Heavenly Palace, Myriad Net Magic Lantern. Dikatakan bahwa leluhur tua keluarga Ding menanamkan 10 jenis formasi susunan tier 9 ke dalam lentera dengan kekuatan sihir yang hebat. Selama seseorang menggunakan energi esensi untuk menyebarkan, mereka bisa melepaskan mereka. Ini adalah artefak suci terkemuka dari jalur formasi. Petik 2. Saat lentera ini muncul, seseorang segera mengenalinya. Artefak sihir berbentuk lentera terlalu mudah dikenali. Selain itu, Myriad Net Magic Lantern ini sangat terkenal. Saat itu muncul, itu menimbulkan gelombang keributan. Mereka semua tidak menyangka bahwa keluarga Ding benar-benar menempatkan artefak suci kelas atas yang begitu hebat di tangan seorang junior muda. Ketika Ding Xiyu melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak bisa membantu mengubah secara drastis juga. Dia tidak berharap bahwa kakaknya benar-benar nyata, menyebarkan Myriad Net Magic Lantern, dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ye Yuan. Dia baru saja akan membuka mulutnya, tetapi melihat Yin dengan ringan menepuk pundaknya, berkata dengan senyum ringan, tenang, Ye Yuan akan baik-baik saja. Yin telah menyaksikan sebelum sarana Ye Yuan. Bahkan Raja Surgawi Kegelapan, Si Kong Sang, tidak bisa melakukan apapun padanya. Bagaimana mungkin junior keluarga Ding menjebaknya? Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ketika mereka menyaksikan cara Ye Yuan saat itu, kelompok orang termasuk Yin semuanya tercengang dengan takjub. Ye Yuan sebenarnya memiliki artefak surgawi. Itu adalah artefak surgawi. Setelah sekelompok orang keluar dari Chaotic Devil Sea, mereka menandatangani kontrak jiwa dengan Ye Yuan, melayani Ye Yuan sebagai tuan mereka. Ye Yuan melepas kendali Absolute Kill Token pada Shao Kai dan tubuh mereka juga. Mereka semua melihat token naga suci di tangan Ye Yuan. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, Ye Yuan tidak akan membiarkan mereka pergi. Artefak surgawi adalah yang paling penting. Ye Yuan tidak ingin berita bocor. Adapun Laut Setan Chaotic di sana, Ye Yuan tidak khawatir. Tubuh asli Si Kong Sang tidak dapat keluar dengan pasti karena beberapa keadaan khusus. Dan dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki artefak surgawi yang dimiliki, dia pasti tidak akan menyebarkannya. Kalau tidak, bagaimana dia akan mengambil artefak surgawi dari tangan Ye Yuan? Keluar dari Laut Setan Chaotic, Ye Yuan bergegas ke Bright Moon City segera. Menghitung sesuai dengan waktu Yue Mengli kemungkinan akan habis. Jika dia tidak datang, Yue Mengli akan mati tanpa keraguan. Tapi, Ding Xiyu panik dan masih ingin pergi dan membuat kakaknya berhenti. Namun, sudah terlambat. Formasi arai sudah diaktifkan. Ding Suo jelas sangat marah, ingin mengandalkan formasi arai ini untuk membunuh Ye Yuan. Tes. Formasi susunan tier 9. Master susunan tier 8 tingkat tinggi benar-benar meletakkan formasi susunan tier 9.
Bocah itu dalam bahaya sekarang. Melihat penampilan formasi arai ini, itu seharusnya arai Grand 9 tier keluarga Ding, jadi Light Extreme Shadow Formation. Itu adalah arai pembunuhan yang sangat kuat. Bocah ini bisa membuat marah siapapun, tapi dia hanya harus mengacaukan dengan keluarga Ding Ding Suo. Bukankah ini kematian pacaran? Petik 2. Saya mendengar bahwa nenek moyang keluarga Ding bergantung pada kumpulan formasi arai ini untuk bersaing dalam kekuatan sihir dengan Raja Agung Divine Yan. Pada akhirnya, dia hanya sedikit lebih rendah juga. Bocah ini mungkin akan sangat menderita. Petik 2. Ada beberapa orang yang mengenali barang-barang di antara para penonton, mengatakan asal-usul formasi bayangan ekstrim Jade Light siap. Saat itu, ketika leluhur tua keluarga Ding baru saja memasuki alam Raja Surgawi, ia mengandalkan kumpulan formasi arai ini untuk bertarung dalam kekuatan sihir dengan Lu Linfeng sebelumnya. Hasilnya secara alami bisa dibayangkan. Kecuali, kekuatan dari susunan-susunan arai ini tidak diragukan lagi. Menggunakannya untuk berurusan dengan bocah realem pencerahan surga, bukankah hasilnya dapat ditangkap dengan mudah? Namun, Ye Yuan di dalam arai besar itu sangat tenang, seolah-olah arai Grand 9 yang mengerikan ini seperti udara. Formasi Shadow Extreme Jade Light yang sangat sedikit, jika Ding Zhangguo datang untuk menyebarkannya, aku benar-benar akan agak takut. Tapi untukmu, masih terlalu kurang. Ye Yuan berkata dengan senyum ringan. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Dari mana bocah ini berasal? Tidak takut memutar lidah ketika berbicara besar. Siapa itu Ding Zhangguo? Itu adalah leluhur tua keluarga Ding. Membuat leluhur tua keluarga Ding secara pribadi mengerahkan formasi jajaran tier 9 untuk berurusan dengan bocah realem pencerahan surga, bukankah itu menggunakan pisau tukang daging untuk membunuh seekor ayam? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa pencapaian Ji Qingyun di formasi Dao dalam kehidupan masa lalunya sudah tidak kalah banyak dari Ding Zhangguo? Dalam formasi Dao, selain Lu Linfeng, benar-benar tidak ada yang bisa melukainya. Bahkan jika Ding Zhangguo sedikit lebih kuat darinya, ingin menggunakan formasi arai untuk membunuh Ye Yuan sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Dan dalam kehidupan ini, pencapaian Ye Yuan di formasi Dao meningkat selangkah lebih maju. Jika dia bisa mencapai alam Raja Surgawi, Ding Zhangguo mungkin tidak akan menjadi lawannya lagi. Oleh karena itu, Ye Yuan mengatakan kata-kata ini tidak memiliki unsur melebih-lebihkan sama sekali. Dia hanya menyatakan fakta. Ekspresi Ding Suo juga sangat jelek. Dia memarahi dengan marah, insolence. Apakah nama kakek yang dapat Anda katakan langsung tanpa kehormatan? Awalnya saya hanya ingin mengajari Anda pelajaran yang baik. Sepertinya tidak menunjukkan kepada Anda satu atau dua hal dengan benar, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Energi esensi Ding Suo mendesak. Formasi Shadow Extreme Jade Light tiba-tiba diaktifkan. Cahaya mendalam berwarna kuning pucat tiba-tiba mengamuk, meluncur menuju Ye Yuan. Sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Ye Yuan. Sosoknya mulai bergoyang aneh. Gerakan kakinya sangat mendalam, membuat penonton sepenuhnya terpesona. Setelah 10 napas, Ye Yuan sebenarnya sudah keluar dari Grand Arai dengan beberapa cara entah bagaimana. Meskipun Jade Light Extreme Shadow Formation sangat kuat, dengan kekuatan Ding Suo, bahkan jika dia menggunakan Myriad Net Magic Lantern, dia tidak bisa melepaskan 1% dari kekuatan arai hebat ini. Menggunakannya untuk berurusan dengan Ye Yuan masih terlalu dini. Ketika Ding Suo melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis, saat dia berkata dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Bab 929. Menculik orang di jalanan. Apakah keturunan Ding Zhangguo sudah berantakan? Selesai berbicara, Ye Yuan tiba-tiba menebas pedang. Niat membunuh dengan kekerasan langsung mengunci Ding Suo. Langkah ini justru merupakan kuda pertama dari seni pedang pembantaian yang diperoleh Ye Yuan di Laut Setan Chaotic, lagu pembunuh pedang. Konsep pembantaian Ye Yuan sudah mencapai tingkat lingkaran besar 6 bintang. Ditambah dengan Killing Song of the Sword, teknik bela diri tingkat tinggi ini, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ding Suo masih shock saat ini. Tiba-tiba melihat serangan Ye Yuan, sudah terlambat untuk ingin mengatur formasi. Melihat adegan ini, Ding Xiu tidak bisa menahan ngeri ketika dia berteriak, Ye Yuan, jangan. Itu kakak laki-laki saya. Saat Ye Yuan mendengar, dia diam-diam mengutuk ke dalam. Tapi pedang Qi sudah tiba di depan Ding Suo. Ding Xiu memejamkan matanya dengan menyakitkan, tidak berani menonton adegan yang terjadi selanjutnya. Saat itu, seberkas cahaya turun dari langit dan langsung tiba di depan Ding Suo, bertabrakan bersama dengan lagu membunuh pedang milik Ye Yuan. Sinar kecemerlangan ini sangat kuat.
Ini benar-benar memusnahkan lagu pembunuh pedang secara instan. Bulu-bulu di seluruh tubuh Ding Suo menjadi merinding. Kakinya tanpa sadar berubah lembut, dan dia hampir menjatuhkan diri ke tanah. Di udara, seorang pria parubaya berdiri tinggi di udara, tatapannya menatap Ye Yuan dengan sangat tidak ramah. Dia berkata dengan suara serius, "Junior, kamu berani membunuh orang di jalanan. Apakah kamu tidak memiliki rasa hormat terhadap keluarga Yue saya?" Ye Yuan awalnya masih bersukacita karena orang ini menyelamatkan Ding Suo dan bahwa dia tidak menyebabkan kesalahan besar. Tapi kata-kata pihak lain membuat Ye Yuan sangat marah. Mengatakan kata-kata ini jelas tidak sesuai dengan Ding Suo. Ini jelas menggertak bahwa Ye Yuan tidak memiliki latar belakang. Ekspresi Ye Yuan berubah dingin, dan dia membuka mulutnya dan berkata, "Keluarga Yue. Siapa yang menurut keluarga Yue itu?" Ekspresi pria parubaya itu berubah dingin. Tekanan kuat realem Dao mendalam langsung terselubung ke bawah, ingin memberi tekanan pada Ye Yuan. Dasar Pang yang tidak terkendali. Untuk benar-benar berani kurang ajar di kota bulan cerahku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kaisar ini tidak berani melakukan apapun padamu? Para seniman bela diri lainnya segera merasakan tubuh mereka membebani. Tekanan ini menghancurkan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Namun, ekspresi Ye Yuan tenang di tengah tekanannya. Seolah tidak ada yang terjadi sama sekali. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Omong kosong. Jika Anda memiliki kemampuan, bawa saja. Sedikit keterampilan remeh ini masih tidak bisa melakukan apapun untuk kakek Anda, Ye." Pria parubaya itu tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak menanggapi tekanan kultivasinya sama sekali. Ekspresi di wajahnya tanpa sadar menjadi lebih buruk. "Anak nakal yang busuk, aku akan menurunkanmu lebih dulu, lalu merobek mulutmu itu. Lihat apakah kamu masih bisa sombong atau tidak." Pria parubaya diprovokasi oleh Ye Yuan sampai ia membara dengan amarah dan hendak bergerak. Ding Xiu melihat bahwa situasinya tidak baik, buru-buru diblokir di depan Ye Yuan, dan berkata kepada pria parubaya, "Paman Yun Feng, tolong tenang amarahmu. Insiden ini adalah kesalahpahaman, itu semua kesalahan Xiu. Paman Yun Feng, tolong jangan menyulitkan Ye Yuan. Dia melakukan semuanya untuk membantuku, itu sebabnya dia menyerang kakak." Petik 2. Ding Xiu memasang wajah berani saat ini juga. Terlepas apakah itu sisi Ding Suo, atau Ye Yuan di belakang, kedua tatapan ini seperti dua duri, menusuk tubuhnya. Dia ingin meminjam kekuatan Ye Yuan untuk menyingkirkan Ding Suo sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka kekuatan Ye Yuan jauh melebihi imajinasinya, hampir membiarkan bencana besar. Mengingatnya pada saat ini, Ding Xiu dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa setelah acara juga. Jika bukan karena Yue Yunfeng membuatnya tepat waktu, Ding Suo sudah menjadi jiwa kesepakatan di bawah pedang Ye Yuan saat ini. Maka dia mungkin tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam hidup ini. Ketika Ding Xiu maju, Yue Yunfeng tidak bisa berhenti di jalurnya. Dia memang melihat karena wajah Dawn Heavenly Palace sebelumnya, itulah sebabnya dia memiliki kata-kata mencemooh dan mencibir mengejek ke arah Ye Yuan. Dawn Heavenly Palace adalah tanah yang sangat suci. Kekuatan mereka jauh dari apa yang Bright Moon City bisa tandingi. Dan status garis keluarga Ding di Dawn Heavenly Palace adalah transenden. Kakak dan adik keluarga Ding, status mereka bisa dibayangkan juga. Ketika Yue Yunfeng bergegas ke sini, dia secara naluriah berpikir bahwa Ye Yuan hanya datang untuk berhadapan dengan Ding Suo demi Ding Xiu. Kecuali, dia tidak berpikir bahwa Ding Xiu benar-benar akan melangkah maju untuk berbicara atas nama Ye Yuan. Dengan ini, keberadaannya tampak sangat canggung. Meski begitu, dia membuat komentar kurang sopan terhadap keluarga Yue saya. Sulit untuk menghindari hukuman juga. Yue Yunfeng berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan mendorong Ding Xiu ke samping dan berkata dengan senyum dingin, "Tuan muda ini, saya ingin melihat bagaimana Anda berencana menghukum saya." Ding Xiu tidak berharap bahwa Ye Yuan begitu goyah, tidak menundukkan kepalanya sedikit pun ketika menghadapi lokomotif Dao mendalam realem, dan tidak bisa membantu panik dalam hati. Ye Yuan bergerak semua demi dia. Dia tidak bisa menonton Ye Yuan ditangkap oleh keluarga Yue tidak peduli apa. "Ye Yuan, tidak bisakah kamu mengatakan satu atau dua kata lebih sedikit?" Ding Xiu menarik Ye Yuan dan mengedipkan mata terus-menerus. Namun, Ye Yuan menatapnya tajam dan berkata dengan kesal, "Bisnis kita akan menyelesaikannya sebentar lagi. Sekarang, pergi ke satu sisi untukku." Ye Yuan biasanya tidak menimbulkan masalah, tapi dia juga tidak pernah takut untuk mendapat masalah sebelumnya. Jika dia benar-benar jatuh dengan keluarga Yue, yang terburuk menjadi yang terburuk, dia akan membangkitkan badai di Bright Moon City.
Siapa yang takut pada siapa? Hahaha, bagus. Sungguh, para pahlawan berasal dari kalangan anak muda. Kaisar ini ingin melihat hari ini pada seberapa besar kemampuan yang kau, anak ini, miliki. Yue Yunfeng tertawa liar, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Serangan tak terlihat langsung menembak ke lautan kesadaran Ye Yuan. Ini adalah Moonlight Heavenly Eye. Meskipun garis keturunan Moonlight Heavenly Eye Yue Yunfeng tipis, melepaskannya dengan kekuatan dao mendalam rilamnya, itu benar-benar dapat secara langsung memusnahkan bocah itu. Moonlight Heavenly Eye, itu adalah serangan jiwa surgawi yang sangat menakutkan. Tidak mungkin untuk dijaga. Bocah ini benar-benar tabah, untuk benar-benar berani memprovokasi keluarga Yue. Meskipun dia memiliki beberapa cara, dia membawa kehancurannya sendiri. Bahkan anggota keluarga Yue mungkin tidak dapat membangkitkan garis keturunan Moonlight Heavenly Eye. Bagi Yue Yunfeng untuk dapat membangkitkan garis keturunan, dia jelas sosok jenius di keluarga Yue. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kecuali, serangan seperti itu hanyalah permainan anak-anak untuk Ye Yuan. Kamu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Yue Yunfeng berkata dengan tak percaya. Serangan bunuh tertentu Yue Yunfeng sebenarnya tidak memiliki efek pada Ye Yuan sama sekali. Ini membuat wajahnya berubah drastis. Ye Yuan menatap Yue Yunfeng dengan senyum yang bukan senyum, dan berkata dengan nada mengejek, Moonlight Heavenly Eye, kan? Kekuatan garis keturunanmu terlalu tipis. Ingin membunuhku hanya dengan sedikit tingkat kekuatan mata. Kau, terlalu naif. Petik 2. Semua orang menatap Ye Yuan dengan mata seolah mereka melihat orang aneh. Bocah ini benar-benar terlalu abnormal. Yue Yunfeng adalah sosok terkenal di antara generasi ketiga keluarga Yue. Dia melangkah ke tingkat kedua Dao Realm pada usia muda. Ditambah dengan Moonlight Heavenly Eye, kekuatannya mendekati third level Dao mendalam. Tapi sekarang, dia melepaskan Moonlight Heavenly Eye dan benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa pada bocah realem pencerahan surga. Ini juga tidak masuk akal. Ekspresi Yue Yunfeng berubah, dan dia berkata, mungkinkah itu, Anda memiliki serangan jiwa surgawi yang memblokir artefak suci kelas atas pada Anda? Artefak suci kelas atas yang memblokir serangan jiwa surgawi sangat jarang terlihat dan juga sangat berharga. Tapi apa yang Yue Yunfeng tidak tahu adalah bahwa harta Ye Yuan jauh lebih berharga dibandingkan dengan beberapa artefak suci kelas atas. Soul Suppressing Pearl adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh Vien God Jialan. Bagaimana bisa artefak suci kelas atas mana yang bisa dibandingkan? Ye Yuan berkata dengan dingin, berhentilah membuat tebakan liar. Dengan kekuatanmu, tuan muda ini, aku, masih tidak menganggapnya serius sama sekali. Sekarang, pergi lebih jauh untuk tuan kecil ini. Jangan merusak pemandangan di sini. Bab 930. Yue Yunfeng marah sampai wajahnya sangat marah. Di Bright Moon City, tidak pernah ada orang yang berani menjadi begitu sombong sebelumnya. Tempat ini jelas Bright Moon City, tapi Ye Yuan sebenarnya membalikkan peran tuan rumah dan tamu, membuat Yue Yunfeng tersesat. Semua orang terdiam. Ye Yuan ini hanyalah contoh sombong dan kurang ajar karena kemampuannya. Mengandalkan bahwa dia memiliki beberapa kemampuan, dia sebenarnya tidak menempatkan bahkan keluarga Yue dalam pandangannya. Orang-orang jenius seperti ini seringkali sangat menderita. Bagus. Sangat bagus. Alam pencerahan surga yang sangat kecil sebenarnya merajalela sedemikian rupa. Benar-benar menggertak bahwa keluarga Yue saya tidak memiliki siapapun. Memang, Yue Yunfeng benar-benar marah kali ini. Dia benar-benar mengeluarkan jimat dan menyalakannya dengan energi esensi. Suara mendesing. Suara menusuk telinga terdengar. Jimat itu benar-benar terbang tinggi di udara dan terbakar. Pembakaran ini sangat menarik. Jelas mengirim sinyal. Melihat adegan ini, ekspresi Ding Xiyu tidak bisa membantu banyak berubah. Kali ini, masalah itu benar-benar tidak terkendali. Dia hanya tidak ingin pulang pada awalnya tetapi tidak berharap bahwa keadaan akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Ye Yuan, cepat pergi. Keluarga Yue kuat dan berpengaruh. Mereka bukan orang yang bisa kamu tolak. Ding Xiyu buru-buru berkata. Yue Yunfeng mencibir dingin ketika dia melihat situasi dan berkata, berat, jangan lari jika kamu punya nyali. Gengsi keluarga Yue bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi orang. Sebenarnya, Yue Yunfeng sudah benar-benar agak khawatir tentang Ye Yuan. Moonlight Heavenly Eye adalah esnya di dalam lubang. Ye Yuan sebenarnya tidak bereaksi sedikitpun. Disposisi alaminya bijaksana, itulah sebabnya ia mengirim sinyal keluarga. Segera, akan ada orang yang lebih kuat datang.
Ye Yuan tidak memiliki niat untuk berlari sama sekali. Dia berkata dengan tenang, lari. Mengapa saya harus lari? Sekarang situasinya sudah tidak terkendali, jika Yue Jianqiu tidak datang dan mengundang saya secara pribadi, saya tidak akan pergi ke keluarga Yue. Sebaliknya, saya merasa bahwa kamu harus siap untuk dihukum oleh keluarga Yue. Petik 2. Orang-orang di jalanan akan runtuh. Membual Ye Yuan ini hanya mencapai langit. Siapakah Yue Jianqiu? Itu adalah pemimpin keluarga Yue saat ini, pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi yang asli. Keberadaan seperti itu akan keluar dan menerima bocah realem pencerahan surga. Ye Yuan menyebut Ding Zhangguo, lalu Yue Jianqiu, mereka yang tidak tahu bahkan akan berpikir bahwa dia adalah pemimpin faksi utama. Hanya karakter top dari berbagai kekuatan utama yang berani memanggil nama orang-orang ini secara langsung. Bahkan alam ke-8 Dao tingkat ke-8 juga tidak berani mengatasinya seperti itu. Setidaknya, mereka harus menambah honor. Yue Yunfeng berkata dengan senyum dingin, lelucon apa ini? Kamu pikir kamu siapa? Bahkan membuat kepala keluarga datang dan menerimamu secara pribadi. Benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Ye Yuan mengangkat bahu dan tidak memiliki niat untuk membantah sama sekali. Melihat adegan ini, Yue Yunfeng tidak bisa menahan perasaan tidak menentu jauh di dalam hatinya. Mungkinkah bocah ini benar-benar memiliki rencana misterius, atau ia memiliki latar belakang yang kuat? Bagaimana ini mungkin? Jenius generasi junior alam surgawi hari ini, Yue Yunfeng tahu betul dalam hatinya. Tidak ada Ye Yuan sama sekali. Bocah ini sudah memasang front yang berani. Sambil berbicara, beberapa tokoh datang dengan lolongan. Saat ini, para jenius berkumpul di Bright Moon City. Bentrokan seperti hari ini juga tidak bisa dihindari. Ahli realem Dao-Dao yang mendalam keluarga Yue, cukup banyak orang dikirim pada patroli, untuk menghindari menyebabkan beberapa masalah besar. Apa yang terjadi, Yunfeng? Kata seorang pria parubaya dengan cemberut. Mengenai Yue Yunfeng yang menembakkan sinyal keluarga, dia jelas agak tidak senang. Saat ini, faksi-faksi di kota itu berantakan dan berbelit-belit. Jika ada insiden, yang terbaik adalah mengendalikan dalam lingkup kecil. Begitu sinyal keluarga dipecat, itu pasti akan menarik perhatian lebih banyak orang. Pada saat itu, sekali tidak ditangani dengan tepat, itu akan memicu serangkaian reaksi. Beberapa kekuatan utama adalah apa yang bahkan keluarga Yue tidak mampu memprovokasi juga. Melihat kedatangan, Ye Yuan tidak bisa membantu mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Siapa Yue Yunfeng? Ye Yuan tidak ingat sama sekali. Statusnya dalam kehidupan sebelumnya terlalu transenden. Ketika dia datang ke Bright Moon City, Yue Yunfeng jauh dari layak. Dia secara alami tidak akan memiliki kesan. Di depan puncak termuda Kaisar Alkimia, Yue Yunfeng hanya memiliki hak untuk mengamati jauh. Tapi yang ini di depannya, Ye Yuan memiliki kesan. Orang ini sedikit lebih tua dari Yue Yunfeng tetapi merupakan generasi yang sama dengan Yue Jianqiu, yang juga paman Yue Yunfeng, Yue Jianfeng. Secara kebetulan, saat Ye Yuan datang ke Bright Moon City, Yue Jianfeng inilah yang bertanggung jawab atas kehidupannya sehari-hari. Kedua orang itu memiliki kontak. Yue Yunfeng membisikkan beberapa kata di telinga Yue Jianfeng. Alis Yue Jianfeng tanpa sadar dirajut bersama, tatapannya menatap Ye Yuan dengan tajam. Anak muda, meskipun keluarga Yue saya bukan klan keluarga teratas di alam surgawi, kami juga bukan apa yang bisa dihina siapapun. Apakah Anda ingin memberikan penjelasan kepada Yue ini? Yue Jianfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, orang-orang di sekitar dan menonton semakin banyak. Hal ini menjadi sangat sensitif. Jika mereka tidak bisa membuat Ye Yuan meminta maaf, prestise keluarga Yue akan mencapai titik terendah, dan menjadi bahan tertawaan bagi berbagai kekuatan utama Realem Divine. Apa yang diinginkan Yue Jianfeng hanyalah kesempatan untuk melepaskan diri dari posisi canggung. Ye Yuan berdiri dengan bangga, sikapnya yang mengesankan ketika menghadapi Yue Jianfeng masih tanpa rasa takut saat dia berkata dengan dingin, penjelasan. Penjelasan apa? Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yue Anda di tempat pertama. Tapi saat Yue Yunfeng datang, dia adalah bias terhadap Ding Suo tanpa membedakan hitam dari putih. Bukankah dia menggertak saya karena latar belakang saya tidak sekuat itu? Keluarga Yue menangani masalah seperti ini, tidakkah itu akan membekukan hati semua pahlawan di dunia? Kata-kata Ye Yuan membangkitkan gelombang keributan di kerumunan. Seniman bela diri dibagi menjadi kelas dan peringkat yang berbeda. Secara alami tidak mungkin bagi keluarga Yue untuk mengambil sikap yang tidak memihak. Tetapi hal semacam ini sulit dikatakan secara terbuka di depan umum. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak orang tersinggung.
Bagaimanapun, para seniman bela diri jenius dengan latar belakang yang kuat hanyalah minoritas kecil. Yue Jianfeng diam-diam mengutuk anak kecil yang licin. Satu kalimat sebenarnya mengambil inisiatif opini publik. Bersama dengan Ding Suo, Ye Yuan memang berada di kelompok yang kurang beruntung. Kata-kata ini dengan mudah membangkitkan perasaan yang sama di sebagian besar di antara mereka. Dengan cara ini, agar keluarga Yue ingin bergerak melawan Ye Yuan, mereka harus berhati-hati. Salah langkah tunggal akan menyeret reputasi keluarga Yue melalui lumpur. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Keributan di depan umum bisa melelehkan logam, menimbun taan, dan menghancurkan seorang pria. Meskipun keluarga Yue tidak takut pada orang-orang ini memiliki pengaruh besar pada reputasi keluarga Yue. Yun Feng memang sedikit terburu-buru dalam menangani ini. Tapi itu juga melihat bahwa kamu menghunus pedang untuk membunuh orang, itu sebabnya dia akan salah paham. Tapi membuat pernyataan tidak sopan tentang keluarga Yue adalah kesalahanmu. Yue Jianfeng juga sudah tua, berpegang teguh pada Ye Yuan menghina keluarga Yue. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, Ding Suo mengeluarkan myriad net magic lantern yang ingin membunuhku. Aku tidak percaya bahwa Yue Yunfeng tidak melihatnya. Pada saat itu, mengapa dia tidak keluar dan menghentikannya? Ketika saya membalas, itu menjadi pembunuhan orang-orang di jalan-jalan dan menghina keluarga Yue. Jika orang lain tidak masuk akal, saya, Ye Yuan, akan menjadi lebih tidak masuk akal daripada yang lain. Ye Yuan sudah lama tahu bahwa Yue Yunfeng hadir saat itu. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya. Jika Yue Yunfeng menangani kasus ini tanpa memihak pada saat itu, Ye Yuan hanya akan menutup mata untuk itu. Tapi dia memanggil Ye Yuan untuk menjelaskan saat dia datang, benar-benar membuat marah Ye Yuan. Ding Suo tidak berbicara di samping sepanjang waktu. Mendengar kata-kata Ye Yuan ini, wajahnya memerah ke telinga. Dia bahkan menggunakan myriad net magic lantern dan sebenarnya hampir terbunuh oleh Ye Yuan. Ini hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah hari ini, ia kemungkinan akan menjadi bahan tertawaan bagi semua. Alis Yue Jianfeng dirajut, segera merasa sangat jengkel. Hati Ye Yuan seperti cermin yang jernih. Lebih jauh lagi, dia sangat keras kepala. Ingin membuatnya menurunkan kepalanya mungkin bukan hal yang mudah. Jika dia benar-benar tidak bisa, maka hanya menggunakan kekuatan bela diri untuk membuatnya tunduk. Bab 931. Cahaya dingin bersinar di mata Yue Jianfeng. Bagaimana itu bisa lolos dari mata Ye Yuan? Yue Jianfeng adalah tingkat kelima Dao Realem. Bahkan di keluarga Yue, statusnya juga agak tinggi. Namun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Melihat Yue Jianfeng dengan senyum yang bukan senyum, dia berkata, Yue Jianfeng, tidak peduli apa, itu juga keluarga Yue Anda yang menangani masalah dengan tidak adil terlebih dahulu. Tapi Anda ingin bergerak sekarang, bukan? Wajah Yue Jianfeng jatuh. Didorong oleh Ye Yuan seperti ini, dia tidak bisa bergerak dengan baik. Bocah ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan melanjutkan, sepertinya luka yang Kiao Meridian Anda sudah cukup banyak disembuhkan. Seluruh tubuh Yue Jianfeng bergetar, tatapannya menatap lekat-lekat pada Ye Yuan, matanya menunjukkan pandangan yang sangat ragu. Beberapa tahun sebelumnya, Yue Jianfeng mengalami luka di organ dalam oleh lawannya selama operasi klan keluarga. Meskipun luka-lukanya pulih kemudian, kekuatan Moonlight Heavenly Eye-nya telah sangat terpengaruh. Anggota keluarga Yue, selama mereka memiliki Moonlight Heavenly Eye, kepercayaan terbesar mereka adalah pada kekuatan mata. Kekuatan mata Yue Jianfeng mengalami penurunan nilai. Pukulan padanya bisa dibayangkan. Penatua Alchemy Emperor klan keluarga mendiagnosisnya, ternyata yang Kiao Meridiannya rusak. Oleh karena itu menyebabkan kekuatan okularnya menjadi rusak. Hanya saja diagnosa itu mudah, tetapi penyembuhan yang radikal sangat sulit. Yue Jianfeng mencari pengobatan dari banyak kaisar alkimia sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengobati cedera yang Kiao Meridiannya sekali dan untuk semua, sampai Ye Yuan datang ke Bright Moon City. Selama periode waktu ketika Ji Qingyun datang, Yue Jianfeng menunggu dengan hati-hati sepanjang waktu, menempatkan hati dan jiwanya ke dalamnya. Ji Qingyun secara alami bisa melihat pikirannya dan dengan santai memberinya resep, membiarkannya perlahan merawat kesehatannya. Dalam beberapa tahun ini, cedera Yue Jianfeng memang hampir sembuh. Kekuatan Moonlight Heavenly Eye juga pulih ke kondisi puncaknya. Ye Yuan bisa dikatakan telah memberikan sewa baru untuk Yue Jianfeng. Hal ini sangat mungkin mempengaruhi posisinya di klan keluarga saat itu, jadi itu selalu dilakukan secara rahasia.
Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar menumpahkannya. Bagaimana ini tidak membuatnya terkejut. Ye Yuan menatapnya dan terus berkata tanpa tergesa-gesa, sayang sekali, oh, sungguh memalukan. Berbicara sampai di sini, Ye Yuan tiba-tiba menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa, menunjukkan penampilan menjaga rahasia. Wajah Yue Jianfeng jatuh, dan dia berkata dengan dingin, kasihan tentang apa? Ye Yuan menatap Yue Jianfeng dengan tatapan merenung dan berkata, apakah kamu tidak ingin mengambil langkah untuk menangkapku? Mengapa kamu masih meminta begitu banyak? Paman Feng, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Latar belakang anak nakal ini tidak diketahui. Membohongi pikiran orang-orang di sini, mungkin dia di sini untuk membuat masalah. Tangkap dia terlebih dahulu kemudian bicara. Yue Yunfeng menyela. Yue Jianfeng menghentikannya dari berbicara dengan gerakan tangan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, anak muda, apa yang kamu tahu? Mengucapkan kata-kata ini sebenarnya memiliki sedikit nada mencari nasihat. Ye Yuan memiliki penampilan yang acuh tak acuh ketika dia membuka mulutnya untuk berkata, selama beberapa tahun ini, apakah Anda kadang-kadang memiliki situasi di mana energi esensi kurang? Setiap kali Anda duduk diam dan bermeditasi, apakah Anda sering dipotong pendek tanpa sajak atau alasan? Petik 2. Saat Yue Jianfeng mendengar, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Apa yang Ye Yuan katakan sebenarnya tidak sedikit pun. Kamu, bagaimana kamu tahu? Yue Jianfeng berkata dengan sangat heran. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan tidak berbicara lagi. Yue Jianfeng membeku dan tahu bahwa Ye Yuan sengaja menghasutnya di sini. Ingin membuatnya mengucapkan kata-kata di belakang, ia harus membiarkannya melampiaskan kemarahan ini terlebih dahulu. Tapi mendengar nada Ye Yuan, tubuhnya benar-benar tampak agak salah. Selain itu seharusnya bukan masalah kecil. Masalah-masalah kecil ini, ia awalnya juga tidak memberi perhatian khusus. Namun baru-baru ini, kondisi ini tampaknya menunjukkan tren yang semakin memburuk. Dia tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Seniman bela diri terlihat kuat, tetapi begitu ada yang salah dengan tubuh mereka, itu bahkan lebih merepotkan daripada orang biasa. Yue Jianfeng menarik napas dalam-dalam dan membungkuk rendah ke arah Ye Yuan, berkata, Yue ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Hal ini memang merupakan pelanggaran Yunfeng. Aku meminta maaf kepada Little Brother atas namanya. Jika Little Brother gratis, bisakah kita pergi ke tempat tinggal saya yang sederhana untuk mengobrol? Yue ini meminta maaf kepada Anda atas namanya. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ketika kata-kata ini keluar, hadirin menjadi gempar. Yue Jianfeng adalah sosok yang memegang otoritas atas masalah besar. Dia benar-benar memberikan penghormatan yang begitu besar kepada seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya, ini benar-benar tak terbayangkan. Yang paling suram pastilah Yue Yunfeng. Dia mengandalkan kedatangan Yue Jianfeng, berpikir bahwa dia mendapatkan Ye Yuan pasti. Siapa yang tahu bahwa beberapa kata singkat Ye Yuan membuat Yue Jianfeng meletakkan tangannya dan menyerah. Sekarang, itu menjadi kesalahannya. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan beri aku omong kosong itu. Buat Yue Jianqiu datang dan undang aku. Kalau tidak, tidak mungkin. Jangan menggunakan ekspresi seperti itu untuk menatapku. Aku bisa memberitahumu secara langsung bahwa masalah di tubuh Anda sama sekali bukan hal kecil. Adapun apakah Anda percaya atau tidak, itu semua terserah Anda. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, hati Yue Jianfeng tidak bisa membantu berdebar. Hal-hal yang Ye Yuan katakan sebelumnya terlalu akurat. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kecuali, ingin Yue Jianqiu datang dan menerima Ye Yuan, ini juga membuat hal-hal terlalu sulit bagi orang-orang. Paman Feng, untuk apa omong kosong dengan Pang ini? Bocah ini jelas-jelas omong kosong. Tangkap dia dulu dan bakar dia di bawah siksaan. Dia akan mengakui semuanya. Yue Yunfeng menolak. Ekspresi Yue Jianfeng berubah dingin, dan dia mencela, tutup mulut untukku. Masalah ini awalnya salahmu. Cepat dan minta maaf kepada adik kecil. Yue Yunfeng membeku, tidak mengharapkan Yue Jianfeng membakarnya. Sejenak, dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Untuk apa kamu masih linglung? Apakah mungkin kamu mau menerima hukuman keluarga? Kata-kata Yue Jianfeng bahkan lebih dingin seolah-olah Ye Yuan adalah orang yang kerabatnya. Menginterogasi di bawah siksaan. Lelucon macam apa ini? Untuk dapat melihat melalui penyakit yang berulang di tubuhnya, keberadaan semacam ini tidak akan menjadi keberadaan yang mudah diprovokasi tidak peduli apa. Setidaknya, pusat kekuatan kaisar alkimia biasa,
jika mereka tidak melakukan pembacaan nadi, mereka tidak bisa mengatakan bahwa tubuhnya memiliki penyakit yang mendasari sama sekali. Sosok seperti itu, begitu dia benar-benar menyinggung dia sampai ke intinya, tidak akan ada lagi jalan untuk menyelamatkannya. Mendengar hukuman keluarga, dua kata ini, Yue Yunfeng tanpa sadar menggigil. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata kepada Ye Yuan, Little Brother, masalah ini, semua adalah kesalahan Yunfeng. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Yue Yunfeng sangat tertekan. Hari ini bukan hanya dia kehilangan muka sepenuhnya, tetapi wajah keluarga Yue juga benar-benar dibuang. Obat apa yang dimakan Paman Feng dengan salah? Bocah yang berbicara omong kosong di sini, dia benar-benar percaya itu benar. Ye Yuan dengan acuh tak acuh meliriknya dan berkata, saya katakan sebelumnya, Anda harus siap untuk dihukum. Ini hanyalah permulaan saja. Selesai berbicara, dia menoleh ke Yue Jianfeng lagi dan berkata, kata-kata yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan pernah mengambilnya sendiri. Hari ini, Yue Jianqiu harus datang. Melihat Ye Yuan begitu serius, Yue Jianfeng juga tidak senang di hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa tersinggung dan tidak bisa membantu ketika ditempatkan di tempat. Adik kecil, kompetisi bulan cerah sudah dekat, kepala keluarga memiliki hal-hal yang tak ada habisnya untuk disibukkan. Dia benar-benar tidak dapat menyediakan waktu. Yue Jianfeng berkata dengan susah payah. Ye Yuan memandangnya dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, temukan dia akan datang. Katakan saja orang yang menyelamatkan nyawa putrinya datang. Ekspresi Yue Jianfeng berubah, dan dia berteriak kaget, kamu itu, pria muda bernama Ye Yuan. Dia awalnya ingin memanggilnya, bocah. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, itu berubah menjadi, anak muda. Petik 1. Beberapa tahun ini, Ye Yuan nama ini bergema seperti guntur di keluarga Yue. Bab 932. Mungkinkah bocah ini kehilangan akal sehatnya? Orang seperti apakah Tuan Yue Jianqiu? Bagaimana dia bisa menurunkan martabatnya untuk datang dan bertemu dengan seorang junior? Bahkan jika bocah ini benar-benar memiliki latar belakang, itu juga tidak mungkin bagi Tuan Yue Jianqiu untuk datang. Jika dia datang, keluarga Yue akan kehilangan semua wajahnya hari ini. Hehe, ini benar-benar semakin hidup. Aku ingin melihat bagaimana keluarga Yue membersihkan kekacauan. Ye Yuan berdiri di jalan dengan tenang, sama sekali tidak memikirkan komentar semua orang yang tersebar luas. Namun, orang-orang yang menonton pertunjukan semakin banyak. Menolak mengalah seperti ini, akan lebih sulit dan lebih sulit bagi keluarga Yue untuk menyelesaikan masalah ini. Ye Yuan membakar setengah langit kota bulan terang dengan obor. Jika Yue Jianqiu memuja dirinya sendiri dan menekuk lutut untuk datang dan bertemu langsung, Bright Moon City benar-benar tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan para pahlawan luar biasa di bawah langit lagi. Di sampingnya, dunia Yue Jianfeng terbalik dalam hatinya. Dia benar-benar tidak berharap bahwa pemuda ini di depan matanya sebenarnya adalah Ye Yuan yang membuat keluarga Zhou berdebu dan kotor di wajah. 2 tahun lalu, Zhou Yan diam-diam pergi mencari masalah dengan Crimson Afterglow Holy Land. Pada akhirnya, dia koma oleh seseorang dan kembali ke keluarga Zhou. Hal ini pernah menimbulkan gelombang besar di Fasun dan Bright Moon, kedua kota ini. Setelah Zhou Yan dibawa kembali, para tetua keluarga Zhou mengangkat suatu tuntutan pada satu titik, mengatakan bahwa mereka ingin memusnahkan tanah suci Crimson Afterglow. Kemudian, insiden ini dibiarkan begitu saja. Kenapa dan dari mana itu, orang luar tidak tahu, tapi keluarga Yue benar-benar jelas. Zhou Jia menemukan bahwa Zhou Yan sebenarnya terluka oleh Raja Jiwa Surgawi Marsial. 10 Raja Agung Surgawi, itu benar-benar eksistensi yang keluarga Zhou tidak mampu memprovokasi. Dan pemuda aborigin alam rendah kecil yang lemah itu sebenarnya terkait dalam banyak hal dengan Raja Bela Diri Jiwa Surgawi. Bagaimana bisa keluarga Zhou berani bertindak gegabah tanpa pertimbangan matang? Keluarga Yue tahu tentang keberadaan Ye Yuan sejak awal. Tetapi mengenai Ye Yuan bisa mengobati penyakit Yue Mengli, mereka tidak percaya sama sekali. Sepanjang jalan sampai Zhou Yan kembali dengan kekalahan, setelah kejadian itu memberi mereka harapan. Tapi bertahun-tahun telah berlalu, Ye Yuan tidak muncul selama ini. Ini membuat keluarga Yue tanpa sadar cemas tentang bantuan, dan khawatir kalau mereka akan kehilangan itu. Meskipun Ye King memiliki Azure Spirit Heart Fusing Fluid, 2 tahun ini, tubuh Yue Mengli masih terus memburuk. Yue Jianfeng juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar muncul saat ini. Kecuali, dia tidak berharap bahwa kedua belah pihak benar-benar bertemu sedemikian rupa.
Sama seperti orang-orang yang berdiskusi dengan bersemangat, serangkaian suara meringkik kuda datang dari langit. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa kereta perang saat ini terbang dari kejauhan. Momentum kereta perang ini sangat mengejutkan. Seluruh tubuhnya memancarkan warna perunggu cerah, memberi orang rasa intens penindasan. Menilai dari momentum yang mengesankan ini, kereta perang ini jelas merupakan artefak suci tingkat transenden. Ini kereta perang 8 ekstremitas. Keluarga Yue benar-benar mengirim kereta perang 8 ekstremitas. Kereta perang 8 ekstremitas ini adalah perjalanan Yue Jianqiu. Lagi pula, itu adalah simbol status. Hanya ketika tamu yang paling terhormat datang berkunjung akankah Yue Jianqiu secara pribadi mengusir kereta untuk menyambut. Mungkinkah ada kesempatan besar saat ini di jalan? Petik 2. Munculnya chariot perang 8 ekstremitas segera menyebabkan keributan di kerumunan. Kereta perang ini adalah artefak suci tingkat transenden. Kekuatan tempurnya mengejutkan. Tapi yang lebih penting, itu adalah penerimaan sopan keluarga Yue terhadap para tamu terhormat. Bahkan untuk pusat kekuatan Raja Surgawi, keluarga Yue mungkin tidak mengirim kereta perang ini untuk menyambut juga. Saat ini, tepat selama periode kompetisi bulan cerah, cukup banyak pusat kekuatan Raja Surgawi yang akan datang dan menghadiri upacara. Mengirimkan 8 ekstremitas perang chariot pada saat ini sangat jelas untuk menerima beberapa orang penting. Ye Yuan memandang 8 ekstremitas war chariot dari kejauhan, sedikit senyum melintas di sudut mulutnya. Kereta perang 8 ekstremitas ini, dia tidak asing dengannya. Saat itu, ketika dia datang ke kota bulan terang, Yue Jianqiu secara pribadi mengendarai tepatnya kereta perang 8 ekstremitas keluar untuk menerimanya. Waktu telah berlalu, dan keadaan telah berubah, untuk berpikir bahwa Yue Jianqiu mengemudikan kereta untuk datang dan menerimanya sekali lagi sekarang. Tentu saja, orang lain tidak akan berpikir bahwa chariot perang ekstremitas 8 ada di sini untuk menerimanya. Menggunakan kereta perang 8 ekstremitas untuk datang dan menyambut seorang bocah realem pencerahan surga, bagaimana ini mungkin? Pantas menjadi kepala keluarga, memang memiliki keberanian ketika melakukan sesuatu. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Di samping, mata Si Yin berkedip, dan dia berkata dengan lembut, Tuan Muda Ye, Anda tidak berpikir bahwa chariot perang 8 ekstremitas ada di sini untuk menerima Anda, bukan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kecepatan 8 Extremities War Chariot sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di atas langit jalan ini. Semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, ingin menemukan peluang besar itu. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Di atas kereta, seorang pria parubaya dengan pakaian bagus dengan wajah tampan seperti batu giok berukir pakaiannya berkibar, suasana seorang ahli keluar masuk. Tuan Ye, Jianqiu telah menunggu dengan pahit selama bertahun-tahun. Akhirnya kamu datang ke kota bulan terang. Yang ini sudah menyiapkan sedikit anggur. Bisakah Tuan Ye datang dan ngobrol? Suara berat terdengar. Pria parubaya itu sebenarnya mengundang seseorang bernama Master Ye. Orang-orang di bawah melihat ke sana-sini, semua mencari Tuan Ye. Namun, bagaimana mungkin seseorang bisa disebut Master Ye? Meskipun Ye Yuan mengangkat Rona untuk membuat Yue Jianqiu datang, mereka benar-benar tidak percaya bahwa Yue Jianqiu secara pribadi akan mendorong kereta perang 8 ekstremitas di sini untuk menyambut Ye Yuan. Namun, Yue Jianfeng dan Yue Yunfeng, pasangan paman dan keponakannya, keduanya tercengang saat ini. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kepala keluarga benar-benar memberi Ye Yuan sambutan yang sangat sopan. Bahkan ketika kepala keluarga Zhou kota Fasun kota datang untuk mengunjungi, itu benar-benar mustahil bagi Yue Jianqiu untuk memobilisasi kereta perang 8 ekstremitas juga. Tapi menghadapi Ye Yuan, dia benar-benar menggunakannya. Si Yin juga menatap Ye Yuan dengan heran. Dia tidak berpikir bahwa Yue Jianqiu benar-benar di sini untuk menerima Ye Yuan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan perlahan bangkit, dan terbang menuju kereta perang 8 ekstremitas dengan lompatan. Melihat adegan ini, semua orang terpana. Bocah ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah sesuatu? Bahkan jika kepala keluarga Yue benar-benar setuju untuk datang dan menemuinya, juga tidak mungkin untuk mengendarai chariot perang ekstremitas 8, kan? Sungguh lelucon. Seorang bocah realem pencerahan surga juga berani menerima nama Tuan. Kepala keluarga Yue keluar secara pribadi hanyalah sebuah kebetulan. Dia benar-benar menganggapnya serius. Haha, bocah ini hanyalah badut. Kepala keluarga Yue saat ini menerima tamu terhormat,
dia benar-benar berlari untuk membuat tontonan dirinya sendiri. Untuk sesaat, suara-suara mengejek naik satu demi satu. Meskipun Ye Yuan berseru untuk membuat Yue Jianqiu datang jauh-jauh, mereka sama sekali tidak percaya bahwa Yue Jianqiu secara pribadi akan naik kereta perang Eight Extremities di sini untuk menerima Ye Yuan. The Eight Extremities War Chariot pernah menerima banyak tokoh penting sebelumnya. Tapi tembakan besar ini, belum pernah ada yang lebih rendah dari realem Raja Surgawi sebelumnya. Memangnya siapa Ye Yuan itu? Namun, adegan Ye Yuan dimusnahkan oleh perang Chariot Eight Extremities tidak terjadi. Pada saat ini, Yue Jianqiu benar-benar turun kereta dan pergi untuk menyambut Ye Yuan. Ye Yuan memandang Yue Jianqiu dan berkata dengan dingin, fasad kepala keluarga Yue ini dilakukan sedikit di atas. Tatapan Yue Jianqiu sangat dalam, saat ini mengukur Ye Yuan, agak terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan masih sangat muda, tapi dia tidak memiliki sedikit pun impulsif pemuda itu padanya. Sebaliknya, ketika Ye Yuan menghadapnya, dia benar-benar memiliki pengaruh seorang ahli. Disposisi berdaulat Yue Jianqiu diakumulasikan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Namun, ketika Ye Yuan berdiri di seberangnya, auranya sebenarnya tidak lemah sedikit pun. Adegan ini membuatnya merasa sangat sumbang. Yue Jianqiu berkata sambil tersenyum, kekuatan alkimia Tuan Ye tidak tertandingi. Namun sungguh-sungguh saya menyambut Anda tidak terlalu banyak. Tempat ini bukan tempat untuk berbicara. Tuan Ye, tolong naik kereta untuk ngobrol. Ye Yuan perlahan mengangguk. Mengangkat kakinya, ia langsung masuk ke dalam kereta perang 8 ekstremitas. Tapi Yue Jianqiu tidak segera masuk ke dalam. Dia dengan santai melemparkan instruksi. Feng Er, kamu hampir menyebabkan masalah besar hari ini. Pergi sendiri ke aula disiplin untuk menerima hukuman.